Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah solat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman Lok Semawe Aceh yang Allah muliakan, tengku-tengku, abu-abu, gure-gure, orang syik kamu yang Allah muliakan, adun-adun, ado-ado, mandum insyaAllah berada dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kembali kita untuk sama-sama meniatkan i'tikaf di masjid, sama-sama kita meniatkan menunggu solat isya berjamaah, dan sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu karena Allah, dan sama-sama juga kita meniatkan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di luar sana, sehingga kita datang kemari adalah untuk memperbanyak kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan bermanfaat yang mungkin bisa kita lakukan kalau seandainya kita tidak berada di masjid ini. InsyaAllah dengan banyaknya niat kita ini, Allah lipat gandakan pahala di sisi Allah saat kita berada di dalam masjid saat ini, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan majlis kita ini diliputi oleh para malaikat yang datang untuk berzikir dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan memakmurkan masjid-masjid Allah. Pada kesempatan ini kami kembali membahas tentang masalah iman kepada malaikat. Kenapa sampai 2 pertemuan kita bahas, bahkan mungkin 4 pertemuan ya. Ada kesan yang kita pahami bahwa kita sering mendengarkan, diceritakan kepada kita, dikisahkan kepada kita tentang bahayanya syaitan dalam hidup dan bagaimana syaitan itu mampu mengganggu dan syaitan itu mampu menggoda manusia. Jadi kita lebih sering mendengarkan syaitan daripada mendengarkan malaikat. Nan rasahan Pak Undrona. Lebih dah dengar syaitan daripada terdengar tentang malaikat. Jadi terasa syaitan itu lebih kuat dalam hidup kita daripada malaikat. Jadi seakan-akan syaitannya na tajang katanya, malaikat hana tajang katanya. Karena seringnya diceritakan tentang syaitan dan kurangnya kita mengaji tentang malaikat. Maka bukan salah diingatkan akan bahaya godaan syaitan dalam hidup, tidak salah. Cuma jangan pula kita lupa bagaimana fungsi malaikat juga dalam hidup kita. Bahwa mereka hidup bersama kita dan apa saja hal-hal lain yang perlu kita pahami dan kita yakini di dalam hidup kita dalam masalah iman kita, rukun iman kepada malaikat ini. Syaitan ya tidak masuk rukun iman, tetapi malaikat masuk rukun iman. Tapi kita mengimani kalau syaitan itu ada karena Allah firmankan dalam Al-Quran ya. Tapi walaupun dia bukan rukun iman, tapi malaikat masuk rukun iman.
ya, rukun iman yang 6 yang wajib kita yakini. Nah, kita sejak kecil mungkin sering dihafalkan kepada kita nama-nama malaikat. Nah, sekarang kita ingin menceritakan jadi nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah, dalam hadis Nabi itu siapa-siapa saja yang ada disebutkan dalam Al-Quran yang kita wajib mengimani secara namanya. Ya, sebagaimana kita mengimani kepada nabi-nabi, kalau disebutkan dalam Al-Quran itu secara nama wajib kita imani bahwa itu adalah nabi. Seperti Harun misalkan, begitu juga seperti Zakaria, ya. Kalau disebutkan nama itu jangan sampai kita Harun ketika disebutkan teringat yang pulau Licah, ya. Baiknya teringat, tapi Harun adalah nama seorang nabi Allah. Begitu juga malaikat, kalau disebutkan namanya dalam Al-Quran wajib kita imani ini adalah nama malaikat yang wajib diimani, punya tugasnya ini. Nah, begitu. Nah, siapa di antara malaikat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Sebagaimana Allah berfirman adalah Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Ya, katakan wahai Muhammad, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, sesungguhnya Allah telah menurunkan ke dalam hatimu dengan izinnya yang membenarkan apa-apa yang ada di depan, ada ya, apa-apa yang ada bersama dengannya, dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Jadi Allah menyebutkan nama Jibril beberapa kali dalam Al-Quran dan juga menyebutkan nama Jibril dengan sebutan yang lain seperti ruh, tanazzalul malaikatu warruh, ruh juga sebutan untuk Jibril. Jadi nama Jibril ini adalah nama malaikat yang memang disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, dan Jibril ini berasal, kata para ulama, dari bahasa Suryani yang punya makna adalah abdun. Jadi Jibril, jadi dari Jibrun, Jibr dan Il itu bermakna adalah seperti Abdurrahman bahasa katanya, ya, Abdurrahman, ya, atau Abdullah. Nah, ini dari bahasa Suryani. Jibril Allah sebutkan namanya, maka ketika ada disebutkan nama Jibril, kita wajib mengimani bahwa ini adalah malaikat Allah yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Kalaulah nama ini dipakai untuk manusia, boleh saja atas nama ini adalah nama makhluk Allah. Dan kalau populer nama ini, jangan sampai kita lupa kalau ini nama malaikat. Lagi dah pegah Nabi Harun benar. Baik sampai gedanya tinggal dan lagi pegah Harun tinggal urung muka nicah atau urung muka angkut. Bukannya mengingat akan Rasul ataupun Nabi Allah. Nah, kemudian ada nama lain yang disebutkan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran, yaitu nama Malik, ya. Malik ini adalah nama daripada penjaga neraka, ya. Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun, ya. Jadi wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, dan penghuni neraka itu memanggil Malik, ya. Malik ini siapa yang dipanggil oleh orang-orang yang masuk dalam neraka? Itu adalah salah seorang malaikat penjaga neraka. Yang disebutkan ini adalah merupakan bahasanya raja malaikat dalam neraka, ya. Sehingga dipanggil oleh orang-orang yang masuk dalam neraka itu, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Tuhanmu itu mematikan kami saja, ya. Nebah mati kamu oleh Allah, betul, oleh Tuhanmu wahai Malik. Jadi penghuni neraka orang-orang kafir
Mereka disiksa di dalam neraka, saking pedihnya siksaan itu mereka minta, biarkan Tuhan mematikan kami saja, biar kami tidak merasakan siksaan ini. Jadi bahu menteri kamu menteri, hai menteri. Kita tahu dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat yang lain bagaimana penderitaan di dalam neraka itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana? La yamutu fiha wala yahya. Di dalamnya dia tidak mati, tidak pula hidup. Ya, orang siksaan dalam neraka itu, nauzubillahi min dzalik, la yamutu fiha wala yahya. Di dalamnya dia tidak mati, tidak pula hidup. Ini ayat ini dia memanggil langsung rajanya penjaga neraka daripada golongan malaikat, ya. Dia panggil langsung bahwa wahai Malik, hendak minta Tuhanmu untuk mematikan kami, ya, minta Tuhan mematikan kami, ya. Apa jawab malaikat ini, yaitu Malik? Qala innakum makithun. Tidak, kalian akan tetap seperti ini. Innakum makithun, gata akan lagi nyawa tapi hana udep hana mati, pesi si tengah udep di tengah mati. Punya bahasa orang tanya orang nada. Yang mana? Orang nada kiban azab. Bagaimana azab orang di tengah mati? Kiban takit, umah takit di tengah mati itu. Artinya apa? Matikan udep ke posisi tengah mati itu. Ya. Bayangkan orang dalam neraka seperti itu, nauzubillahi min dzalik. Allah selamatkan kita semua dari dalam neraka itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan itu, ya. Selanjutnya adalah ada nama lain yang disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu Israfil, ya. Israfil ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Israfil ini diriwayatkan dengan sanad yang hasan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah dzata yaumin wa Jibril ala Safa faqala Rasulullah ya Jibril walladzi ba'asaka bil haqq ma amsa li ali Muhammad safata daqiq wala kaffah minas suwiq. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril di atas Safa, di atas bukit Safa. Kemudian Nabi mengadu kepada Jibril, wahai Jibril, keluarga Muhammad hari ini tidak ada segenggam daripada gandum, dan juga tidak ada juga satu keping roti sekalipun. Jadi hana keluarga don hana tak pernah. Satu genggam daripada gandum pun tidak ada, sepotong roti pun tidak ada. Ya, jadi hana sempurna di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falam yakun kalamu bi asra min an sami'a hudan minas sama' fa afza'anu faqala Rasulullah amara Allah al-qiyamah an taqum faqala la walakin amara Israfil fanazala ilaika hatta yasma' kalamak fa atau Israfil faqal. Ya. Jadi ketika Nabi mengucapkan itu, langsung, ya, Allah utuskan malaikat Israfil dan turun kepada Nabi. Innallaha ta'ala ba'asani ilaika bimafatih khazainil ard wa amari an u'rid alaika wa usayyir ma'aka jibala tahama zamrudan wa yaqutan wa dhahban wa fiddah. Fakulta in syi'ta nabiyan malikan wa in syi'ta nabiyan abdan. Jadi langsung datang malaikat Israfil, ya, membawa kunci-kunci kekayaan dunia, dan malaikat Israfil mengatakan bahwa aku diperintahkan Allah untuk, ya, menjadikan gunung Tihamah itu menjadi permata, ya, dan juga menjadi emas, ya. Kalau engkau mau wahai Muhammad, maka engkau akan menjadi seorang nabi raja atau seorang nabi seorang hamba. Jadi pilih kamu, mau jadi nabi seorang raja, artinya bahwa memiliki kekayaan yang banyak, atau seorang nabi tapi menjadi seorang hamba biasa. Mana yang kamu mau? Ya. Fa'auma ilaihi Jibril an tawadha faqala bal nabiyyan abdan. Nabi Muhammad auma'a ilaihi Jibril, dikedipkan mata oleh Jibril bahasanya, ya, bahwa untuk memilih
bal nabiyan wa abdan, yaitu nabiyan abdan, menjadi seorang nabi yang sederhana seperti seorang hamba. Nah, Nabi memilih menjadi seorang nabi tapi seorang hamba, bukan seorang nabi tapi raja yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang nabi tapi seorang raja yang kaya raya. Nabi Muhammad nabi tapi menjadi seorang hamba yang biasa. Kadang beliau lapar, tidak punya apa-apa, jadilah begitu beliau. Israfil, di sini dalam hadis ini disebutkan nama Israfil itu. Nah, begitu juga disebutkan bahwa Israfil ini disebutkan ada malaikat lain juga yang disebut dengan Mikail wa Mikala. Mikail, ada Mikail juga disebutkan, dan Mikail ini ya diberikan tugas oleh Allah, termasuk adalah untuk muwakkal bil qatr alladhi bi hayatun al kainat kullaha, yaitu untuk mengatur peredaran daripada tentang mengatur hujan ya yang dibutuhkan oleh makhluk di dalam hidup ini. Nah, jadi Jibril, Mikail dan Israfil itu disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi ya. Sekarang ada nama lain yang nama ini kita kenal tapi itu tidak disebutkan, kadang semuanya ada di dalam sunnah Nabi dan dalam Al-Quran ya, tapi disebutkan oleh asar saja. Seperti Israel ini kita kenal nama ini adalah nama yang mencabut nyawa, tapi yang mencabut nyawa dalam Al-Quran tidak disebut namanya Israel ya, disebutkan saja adalah sebagai malaikat pencabut nyawa ada, tapi namanya apakah Israel? Bahwa Israel malikul maut falam ya'ti lahu dzikrun fil Quran wala fil hadis sahih. Jadi Israel ini tidak ada namanya dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih, tapi apa, ada beberapa riwayat disebutkan oleh ulama tapi bukan dari hadis yang sahih dan bukan pula daripada Al-Quran. Nah, jadi apakah malaikat pencabut nyawa pasti namanya Israel? Itu tidak bisa dipastikan karena Al-Quran tidak menyebutkan, hadis yang sahih juga tidak ada. Tapi ada malaikat pencabut nyawa, jelas ada dalam Al-Quran, dalam ayat yang akan kita bacakan nanti. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi malaikat Ridwan. Kita pernah mendengarkan namanya malaikat Ridwan. Ridwan itu siapa? Ridwan itu katanya penjaga surga namanya ya. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam ini beliau bahwa ada beberapa hadis yang menyebutkan nama beliau itu adalah Ridwan, tapi tidak kita mendapatkan di dalam Al-Quran nama Ridwan tersebut. Tapi justru yang ada adalah nama khazanah ya, wa qala lahum khazanatuha. Jadi khazanah itu malaikat-malaikat yang menjaga surga, tapi tidak disebutkan namanya Ridwan. Nah, begitu juga malaikat yang kita kenal ada Munkar wa Nakir. Munkar wa Nakir itu siapa? Ikhtalafal ulama fi Munkar wa Nakir hal huma ismani lil malakaini aw wasfani li halaini, fal munkar wa tulajlijul kafir wan nakir wa taqri'ul malaika aw nau'ani minal malaika. Ulama beda pendapat masalah Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ini apakah nama dua orang malaikat atau sifat malaikat yang tugasnya adalah untuk mengejutkan dan untuk menjadikan orang-orang kafir itu ketakutan ketika mereka pertama sekali masuk di dalam kuburan. Munkar dan Nakir ya. Munkar itu adalah, dan nakir itu orang yang yang mengejutkan dan membuat sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, tapi bagi orang mukmin kan bukan begitu, ya kan? Orang mukmin ketika jumpa dengan malaikat, kalau dia orang yang soleh, orang yang baik, dijanjikan surga oleh Allah baginya, maka malaikat yang bersama dengannya justru yang menyenangkannya, tidak menakutkan. Makanya para ulama beda pendapat. Munkar wa Nakir itu nama malaikat atau dia adalah sifatnya, tugasnya yang menakutkan orang kafir, tapi bagi orang mukmin tidak menakutkan dia. Nah, begitu. Kemudian ada lagi para ulama beda pendapat apakah ini nama malaikat atau bukan. Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Raqib itu adalah laisa ismaini lil malakain wa innama huma wasfani lil malakain yaktubanil hasanat wa sayyiatil abdi. Jadi Raqib dan Atid ini sebenarnya bukan nama dua orang malaikat Raqib Atid, tetapi apa juga, ini adalah tugas malaikat yang mencatat amalan hamba yang baik dan yang buruk, ya. Raqib artinya apa? Ataupun Atid, yang terus selalu menjaga, tidak pernah menjauh, itu Raqib namanya. Kalau kita dalam bahasa Arab ada pengawas, kalau ada ujian ada pengawas, itu disebut dengan Raqib, yang terus menjaga, nggak pernah duduk gitu ya. Malaikat yang terus menjaga, ya. Atid juga itu nama tugas malaikat tersebut, pengawas. Seperti kita misalkan itu bapak pengawas. Pengawas itu nama beliau atau nama tugas? Nama tugas. Namanya boleh jadi Syarwan, boleh jadi Usman, ya. Tapi beliau pengawas. Nah, Raqib Atid ini adalah nama daripada tugas malaikat tersebut. Tapi asli namanya siapa? Seperti Jibril misalkan, tidak disebutkan, kita tidak tahu siapa. Ya, begitu. Kemudian begitu juga tentang Harut wa Marut, ya, dalam ayat, ya, dalam ayat surat Al-Baqarah itu Harut dan Marut itu apakah nama malaikat, ya? Wal mukhtar annahuma ismani li basyaraini laisa ismaini lil malakain, ya. Jadi yang pendapat yang diambil dan kuat dalam masalah Harut dan Marut itu adalah nama dua orang manusia, bukan nama dua orang malaikat, ya, begitu, ya. Ini masalah nama. Selanjutnya kita lihat apa? Beberapa tugas-tugas malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, supaya kita terbayang malaikat itu seperti apa, makhluk yang akhirnya kita merasa dekat dengan para malaikat, dan kita merasa betapa agungnya malaikat itu, hamba Allah yang dimuliakan. Yang pertama, Allah sebutkan bahwa malaikat itu adalah, mereka itu ada yang bertugas hamalatul arsh, yaitu wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Allah sebutkan malaikat itu ada yang memikul arash, ya. Arash Allah itu makhluk Allah. Makhluk Allah yang sangat agung itu namanya arash. Dan arash Allah itu dipikul ataupun dijunjung oleh kata Allah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ada 8 malaikat yang menjunjung dan memikul arash tersebut. Arash makhluk Allah, malaikat makhluk Allah. Boleh enggak bersentuhan? Boleh enggak saling menjunjung dan saling memikul? Boleh. Itu makhluk semuanya. Arash makhluk Allah, malaikat makhluk Allah. Berapa luas arash ciptaan Allah? Wallahu a'lam. Kok cuma 8 orang malaikat? Segede apa malaikatnya? Mana lebih besar arash dengan bumi? Jauh lebih besar arash, ya. Langit dengan arash lebih besar arash, karena itu makhluk Allah yang sangat agung. Tapi yang menjunjungnya oleh 8 malaikat. Terbayang nggak seperti apa malaikat? Ubina malaikat. Menyabumu mendang, ya, kiban arash mantang 8 roh menyabumu kiban gegiti benar, ya, dagai abe, ya. Bayangkan 8 malaikat. Itu tugas diantara malaikat tersebut, ya. Kemudian ada lagi malaikat yang tugasnya dalam Al-Quran disebut adalah khazanatul jannah, ya. Kita dapatkan malaikat-malaikat yang mereka itu merupakan penjaga surga, ya. Jadi yang di dalam surga malaikat berapa orang? Banyak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita lihat ayatnya dalam surat Az-Zumar. Allah menyebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan dibawalah orang-orang yang beriman dan bertakwa itu kepada Tuhan mereka, yang bertakwa kepada Tuhan mereka ke dalam surga
berombongan. Jadi Allah ceritakan dalam surat Az-Zumar, orang-orang beriman dan bertakwa kepada Tuhan mereka dibawa masuk ke dalam syurga berombongan, zumara, rombongan-rombongan. Hai pakan ham tiga maju, hana rombongan, nyamu mufum katanya. Bahwa kadang orang dia mampu bertakwa kepada Allah enggak bisa sendirian, tapi kita bersama. Takwa sendirian sulit, tapi bersama-sama mudah. Jadi ketika kita masuk ke dalam syurga berombongan, nyo rombongan kamu, awai kamu dalam dua dunia mupubut. Waktu di dunia kami bersama-sama melakukan ini. Sidodro susah tengku. Bertakwa kepada Allah sendirian susah. Tapi pada saat kita ada teman, ada kawan, ada kelompok kita yang kita sama-sama ingin bertakwa kepada Allah, saling membantu, itu mudah. Sehingga mereka masuk berombongan. Rombongannya lewat. Zumara, berombongan. Ya. Lalu kemudian Allah sebutkan, hatta idza ja'uha futiyat abwabuha. Sehingga ketika mereka sampai ke depan pintu syurga, futihat abwabuha, dibukakan pintu syurga itu, ya. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka khazanatuha, malaikat-malaikat yang menjaga syurga itu, enggak sendiri, ramai mereka. Khazanah itu adalah jamak daripada khazin. Khazin itu orang yang menjaga, ya. Salamun alaikum. Apa perkataan malaikat bagi orang yang baru masuk di pintu syurga? Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian, ya. Tibtum, sungguh berbahagia, kedamaian dan sukses sudah kalian. Dibuat sebuah sapaan yang sangat menggembirakan bagi kita untuk kita dengarkan, Salamun alaikum, ya. Selamat, kesejahteraan bagi kalian semua, dan kalian telah sukses, telah damai, telah sejahtera, ya. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk ke dalamnya, kekal di dalamnya. Itu di pintu syurga, itu kata malaikat itu. Siapa yang mengatakan itu? Khazanatuha, kata Allah. Siapa? Mereka malaikat yang menjaga pintu syurga. Allah firmankan bahkan ucapan mereka itu apa yang akan kita dengarkan nanti. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalamnya, kekal di dalamnya. Ini dalam satu ayat dalam surat Az-Zumar. Surat yang lain Allah sebutkan Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Di dalam syurga juga, di dalamnya ada malaikat-malaikat yang Allah sebutkan di sini. Jannatu adni yadkhulunaha, syurga jannatu adn, mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, dan mereka masuk bersama dengan nenek moyang, kakek-kakek, abusi-abusi katanya, dusi-dusi katanya. Waman solah, yang soleh daripada abusi-abusi katanya, daripada urungsi-urungsi katanya wawai. Kita masuk ke dalam syurga itu bersama dengan mereka juga. Waman solah, tapi yang soleh-soleh daripada nek gedanyo, dusi gedanyo, yang tanyo hana tanyo kalon. Tapi ketika masuk ke dalam syurga adn, Allah masukkan kita dengan urung si gedanyo yang soleh awai. Karena boleh jadi kesolehan kita membawa kita masuk ke dalam syurga, itu adalah ada doa dari siapa? Abu si gedanyo awai. Kadang ada pakan ron lagian, dusi dona awai depan mana? Si urung jaga masjid. Terus buat cucuk lelaki dengan benar cucuk ulun tidak yang jaga masjid, benar cucuk ulun yang hero masjid, benar cucuk ulun yang memakmurkan masjid, contoh, ya. Maka kita akan masuk ke dalam syurga itu bersama dengan yang hana takalan, tak dengar nan bi hana tanya duri. Itu masuk kata Allah, wa man salaha min abaihim wa azwajihim, kata Allah, bersama juga dengan azwaj, dengan istri-istri dan suami-suami. Masya Allah.
Jadi orang-orang soleh itu yang mereka menjaga kesolehan mereka dengan istri mereka, dengan suami mereka, mereka masuk ke dalam syurga bersamaan. Bayangkan itu. Begitu kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, mau dibawa masuk ke dalam syurga, langsung teringat siapa? Ya, merumpok Allah akan mempertemukan dengan siapa? Kakek-kakek kita dulu. Nyo cucu kata, nyo kakek kata, merumpok mendung yang soleh-soleh daripada orang tua kita yang telah lalu sebelum kita. Kemudian diperjumpakan dengan istri dan suami. Kemudian siapa lagi? Wa zurriyatihim, dan dengan keturunan mereka, anak cucu kita nyolong. Kadang kita meninggal, cucu kita tidak pernah kita lihat, nggak sempat lihat cucu kita, meninggal lebih cepat. Begitu juga kadang merempak kalau cucu, tapi dia cucu apa? Cicit bahasa Aceh. Cot, ya, bahasa Aceh cot. Le cot pelong. Cah, le cah apa? Cong. Ya udah kan cah cong aja ya. Jadi ukuran hana takaran zurriyah itu adalah keturunan ke bawah. Jadi le cit cot cah ya, menan ke itu semua diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Kemudian apa yang terjadi? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi di dalam neraka, di dalam syurga itu, syurga Adn, kita diperjumpakan dengan keluarga kita, orang-orang keturunan kita yang soleh-soleh, yang baik-baik, dan malaikat itu masuk ke dalam mereka, ke tempat mereka, min kulli bab, dari berbagai macam pintu-pintu. Jadi malaikat berdatangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk menyapa kita yang telah masuk ke dalam syurga bersama dengan keluarga, istri dan suami kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Malaikat dum kita membuat tempat kita yang gejak sapa, gejak apa nanti, gejak ucapkan selamat kepada kita yang telah masuk ke dalam syurga. Amin. Insyaallah. Bumrempok Nabi Allah tanya mandum laginya. Kemudian Allah ada disebutkan oleh Nabi juga ya di dalam hadis yang sahih ya riwayat Imam Muslim, ata babul jannah yaumul qiyamah fastaftah ya fayaqul khazin faastaftih fayaqul khazin man anta. Jadi ketika datang hari kiamat nanti, akulah yang meminta dibukakan pintu syurga. Jadi Nabi Muhammad hari kiamat nanti beliau yang akan meminta supaya dibukakan pintu syurga supaya umat-umatnya masuk dan semua manusia bisa masuk ya. Ketika beliau meminta dibukakan pintu syurga ya, malaikat yang disuruh menjaga pintu syurga bertanya, man anta, siapa kamu? Sawagata ya, fa aqulu Muhammad, dan aku mengatakan, kata Nabi, Muhammad, aku Muhammad ya. Fayaqul bika umirtu la aftah li ahadin qablak. Untukmulah aku disuruh untuk membuka pintu syurga dan tidak membuka untuk siapapun sebelum kamu. Jadi Nabi Muhammad itu kunci pintu syurga, saudara alun yang dimuliakan Allah ya. Pada Nabi Muhammad lah ketika beliau meminta dibukakan pintu syurga, saat itulah mulai dibukakan pintu syurga. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika kiamat telah datang, manusia semua sedang menanti dan menunggu pengadilan Allah, akan dihisab oleh Allah, minta pertanggungjawaban. Nabi Muhammadlah nantinya yang akan meminta kepada Allah supaya dimulai hari hisab, saat di mana diminta pertanggungjawaban itu. Manusia pergi kepada Adam, Adam tidak bisa. Nabi Musa tidak bisa. Nabi Ibrahim tidak bisa. Pergilah kepada Muhammad. Pintu syurga juga dibuka oleh Nabi Muhammad, diminta oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi sebutkan khazin. Nah, ada malaikat yang bertugas menjaga pintu syurga. Nama satu orang mereka, tugas mereka disebut khazin. Kalau banyak-banyak disebut khazanah ya. Kemudian kita sebutkan dalam neraka jahanam ada juga. Nah, Allah sebutkan dalam neraka di sana juga ada para malaikat yang bertugas. Mereka itu adalah
khazanatu jahannam, yaitu mereka menjadi orang yang malaikat yang menjaga pintu neraka. Kita lihat beberapa ayat untuk untuk kita imani bagaimana sebenarnya malaikat di dalam neraka itu. Kita lihat ya, dalam surat Al-Mudaththir ayat 26 misalkan Allah berfirman, sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Sa'uslihi saqar, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, adakah kamu tahu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar, tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Ya, Allah berfirman neraka sakar itu, jadi ada neraka namanya neraka sakar. Kondisi neraka sakar seperti apa kata Allah? Dia tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Hana tinggal encit dan hana ipu biu. Urang tambang dalam hana tinggal encit. Tidak ada sisanya. Tidak dibiarkan dan tidak dibiarkan, langsung disambut oleh neraka ini. Lawahatun lil bashar, pengupas kulit manusia kata Allah. Neraka sakar ini yang mengupas kulit manusia. 'Alaiha 19, neraka sakar ini di atasnya ada 19, yaitu ada 19 malaikat. Ya. Arasy Allah dijunjung oleh 8 malaikat. Neraka sakar si kurang belah dua malaikat yang ia tuh yang jaga. Ya. Nauzubillah. Allah sebutkan malaikat 19 orang dalam neraka sakar. Siapa yang masuk dalam neraka sakar ini? Allah sebutkan pada ayat sebelum daripada ayat ini. Apa itu? Ma salakakum fi sakar, apa yang bikin kamu masuk dalam neraka sakar? Tanya malaikat. Hai, awak kata apa kan damang geno? Malaikat yang jaga dia tanya mbak urang yang ka antri ke dalam neraka sakar. Ya. Ma salakakum fi sakar, kenapa kalian masuk kemari? Kumpul geno. Ya. Qalu, nanti ge jawab apa? Qalu lam naku minal musallin. Kamu hanam sembahyang. Jawab. Apa jawab? Qalu lam naku minal musallin, kami enggak solat. Jawabannya itu. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Sudah tahu dia butuh makan, dia sangat tidak punya apa-apa, tapi kami juga tidak peduli terhadap itu. Enggak solat, enggak peduli juga kepada orang-orang miskin. Ini yang disebutkan Allah ngantri masuk dalam neraka sakar. Ini adalah salah satu apa yang kita baca adalah beberapa tugas daripada malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang kita kalau sudah disebutkan begini wajib mengimani kalau malaikat punya tugas seperti itu. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak jumpa dengan malaikat dalam jahanam atau dalam sakar, tapi berjumpa di dalam syurga. InsyaAllah kita sambung esok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.